Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rahma Hanifah Falasifah. Di sini saya akan memberikan sedikit pengetahuan tentang sebuah ayat Al-Quran, yang dimana ayat ini bisa kalian gunakan ketika kalian hendak memohon kemudahan rezeki kepada Allah, ataupun ketika kalian memiliki banyak masalah. Kalian bisa mengamalkan ayat ini agar cepat menemukan jalan keluarnya. Kira-kira di dalam surat apakah ayat ini? Di dalam ayat surat apakah ayat ini? Ayat ini ada di dalam surat At-Talaq, yaitu ayat 2 sampai ayat 3. Dan begini bunyi surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighul amri qad ja'alallahu bikulli syai'in qadra. Nah, dari ayat yang saya bacakan tadi, ayat ini sering dikenal dengan ayat 1000 dinar. Kira-kira kalian tahu nggak sih kenapa ayat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 sering dikenal dengan ayat 1000 dinar? Nah, ayat ini sering dikenal dengan ayat 1000 dinar karena pada masa itu ada sebuah kisah terkenal yang dimana ada seorang pemuda yang sedang mengalami masalah ekonomi. Karena ia sudah muak dengan masalah ekonomi yang tengah ia hadapi, ia pun berusaha mencari jalan keluarnya, yaitu dengan menemui seorang ulama. Ia menemui seorang ulama, kemudian ia berkata kepada ulama tersebut, "Wahai Syekh, tolong berikan saya sebuah amalan yang bisa saya amalkan agar masalah ekonomi yang tengah saya hadapi bisa segera terselesaikan." Kemudian Syekh itu menjawab, "Wahai anak muda, kamu bisa membaca dan mengamalkan surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3, dan kamu harus tetap bertakwa kepada Allah dan bertakwakal kepada Allah," ujar Syekh tersebut. Setelah mendapat nasihat tersebut, anak muda itu berusaha untuk mengamalkan surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 setelah selesai sholat wajib, ataupun setelah selesai sholat tahajud, ataupun setelah selesai sholat duha. Ia terus senantiasa berusaha mengamalkan ayat tersebut. Tak lama kemudian ia mendapat rezeki tak terduga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ia mendapatkan 1000 dinar yang tak terduga-duga. Lah, maka dari itu dapat diketahui bahwa nama ayat 1000 dinar bukan berasal langsung dari Al-Quran. Ia berasal dari kisah tersebut, yang dimana seorang pemuda yang mengamalkan ayat tersebut kemudian mendapatkan 1000 dinar. Lah, pasti kalian ingin tahu kapan saja sih waktu yang bisa digunakan untuk mengamalkan ayat 1000 dinar agar bisa seperti pemuda yang saya ceritakan. Kita bisa mengamalkan ayat 1000 dinar. Kita bisa mengamalkan ayat 1000 dinar pada setelah selesai sholat wajib, ataupun ketika setelah selesai tahajud atau sholat duha. Dan walaupun kita sudah mengamalkan ayat tersebut, kita tidak boleh berputus asa. Kita tidak boleh hanya membaca ayat tersebut lalu berharap Allah akan memberikan bantuan dengan begitu saja. Kita juga harus berusaha dengan semaksimal mungkin agar apa yang kita doakan menjadi kenyataan. Bukan hanya kita berdoa, tapi kita juga berusaha, maka Allah akan melihat kesungguhan yang kita lakukan. Maka dari itu Allah akan segera memberi rezeki dan menyelesaikan masalah yang tengah kita hadapi. Lah, manfaat dari mengamalkan ayat tersebut, kita akan selalu mengingat Allah, dan kita juga akan selalu dekat kepada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, dan juga masalah yang kita dapatkan segera mendapatkan jalan keluarnya, dan juga rezeki yang kita minta kepada Allah akan segera diberi. Nah, maka dari itu, mari kita amalkan ayat 1000 dinar tersebut. Walaupun kita belum terbiasa untuk mengamalkan ayat tersebut, maka marilah kita pelan-pelan untuk mengamalkannya pada setelah selesai sholat
wajib ataupun ketika kalian melaksanakan sholat duha ataupun sholat tahajud. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga pengetahuan yang saya berikan kepada kalian semua bisa bermanfaat dan ayat tersebut bisa kalian amalkan setelah selesai sholat wajib ataupun sholat-sholat yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.